Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air rahimakumullah. Hari ini kita dihadapkan pada tantangan global dan kehadiran revolusi industri 5.0. Kecanggihan teknologi terus meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi dalam dunia industri dan sektor produksi. Kecanggihan teknologi ini, hadirin, membawa dampak di seluruh belahan bumi tak terkecuali Indonesia. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentuk karakter positif atau al-akhlaqul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlaqul madmumah. Berita tentang tawuran, seks bebas, kematian akibat miras dan narkoba hampir setiap hari memenuhi laman kita. Baru-baru ini dunia pendidikan dikagetkan, digegerkan dengan ulah seorang siswa yang tega membacok leher gurunya yang seharusnya dihormati. Sungguh miris melihat karakter generasi bangsa masa kini. Hal ini karena jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Hal ini karena kita tidak taat kepada Allah, Sang Pembuat aturan. Karena kita tidak taat kepada Rasul dan ulil amri untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dakwah dengan judul mengimplementasikan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul
farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Hamba bernaung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih tanpa pilih kasih, lagi maha penyayang yang tak pandang sayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika memang benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu baik dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut secara berurutan disebutkan Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Ati'u merupakan bentuk fi'il amar. Dalam kaidah usul fiqih dijelaskan al-aslu fil amri lil wujub. Asal suatu perintah adalah wajib. Dengan demikian wajib bagi kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan perintahnya yang tercantum dalam Al-Quran. Juga wajib bagi kita untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan perintah-perintahnya yang tercantum dalam sunnah, baik perintah untuk melakukan sesuatu maupun perintah untuk tak melakukannya. Serta wajib bagi kita untuk mentaati ulil amri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa jika perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya hanya menggunakan satu kata taat, ati'ullah war rasul, maka itu berarti perintah tersebut adalah berasal dari Allah, baik yang langsung ada di dalam Al-Quran ataupun perintah Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis. Adapun jika perintah taat itu diulang dengan 2 kali kata taat seperti dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 tadi, ati'ullaha wa ati'ur rasul, maka itu bermakna bahwa Rasulullah memiliki wewenang dan hak untuk ditaati meskipun tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Perintah taat kepada Rasulullah adalah perintah yang mutlak tanpa syarat. Hal ini karena tidak ada perintah Rasul yang salah ataupun keliru. Sedangkan perintah taat kepada ulil amri tanpa didahului kata ati'u, langsung wa ulil amri. Hal ini bermakna bahwa ulil amri tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan itu bertentangan dengan ketaatan
kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadirin yang berbahagia. Lantas, siapakah yang dimaksud ulil amri? Uli merupakan bentuk jamak dari kata wali yang berarti pemilik atau pengurus. Bentuk jamak ini menandakan bahwa mereka itu banyak. Sedangkan al-amri berarti urusan. Secara harfiah, ulil amri adalah orang yang mengatur urusan kaum muslimin, yang mengatur urusan umat. Ada yang berpendapat bahwa ulil amri adalah pemerintah. Ada yang berpendapat bahwa ulil amri adalah ulama. Dan pendapat ketiga mengatakan bahwa ulil amri adalah orang yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya. Sebagai masyarakat, kita wajib taat kepada ulil amri, tentunya dengan menggarisbawahi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La ta'ata li makhluqin fi ma'syiyatil khaliq. Tidak diperkenankan taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Sang Khaliq. Tetapi jika perintah dari ulil amri itu tidak mengandung kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita wajib mentaatinya. Hadirin yang berbahagia, lantas bagaimanakah mengimplementasikan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus terus belajar ilmu agama secara kafah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Serta kemudian kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya yakin jika seseorang itu taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, maka ia akan menjadi orang yang baik. Jika ia seorang pejabat, maka ia akan amanat dan manfaat. Jika ia seorang pedagang, maka ia akan jujur dalam menimbang. Dan jika ia seorang birokrat, maka ia tak akan mau mengambil uang rakyat. Dengan mengaplikasikan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, maka Indonesia akan menjadi negara yang hebat, kuat, dan bermartabat. Hadirin yang berbahagia, dari apa yang saya sampaikan dapatlah kita ambil kesimpulan. Satu, kita wajib taat kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan alam semesta. Allah pula yang membuat rambu-rambu lalu lintasnya. Jika kita manut kepada aturan Allah, maka kita akan menjadi orang yang selamat, bahagia dunia akhirat. Dua, kita wajib taat kepada Rasulullah, karena Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan sempurna bagi umat manusia. Tiga, kita wajib taat kepada ulil amri selama ketaatan itu tidak mengandung kemaksiatan ataupun berseberangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan ke Surabaya, makan rujak cingur khas kulinernya. Jika ingin